Banyak yang putar balik karena lalu lintas macet, guys. Terhalang oleh kendaraan berat. Dan ini truk mau masuk aja susah. Di depan itu ada trailer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana. Channel yang kontennya nggak jelas, tapi yang jelas ada kontennya. Masih di hari yang sama, Kamis 8 Mei 2025. Saya masih berada di lokasi normalisasi sungai, terutama di Kali Gabus. Di belakang ini tampak yang sudah rapi, terpotong, sudah dibobok semua. Ini sampai menuju ke depan Pasar Gabus, tepatnya di gerbang VGH 5. Di sebelah ujung, non jauh di sana itu ada proyek pekerjaan penancapan seatbelt. Dan ini lalu lintas sebagian dipecah, guys. Jadi ada yang lewat dalam dan ada yang lewat sini. Untuk mobil sementara ini tidak bisa diakses karena akan melewati perkampungan di mana jalannya sangat-sangat kecil. Ini tampak ini, guys, seatbelt yang sudah terpotong rapi sesuai marking, dan itu tanpa sudah hitungan ke 60. Ini tinggal proses finishing pengecoran. Jadi tinggal pemasangan kolom, kemudian slope, pengecoran, baru jadi capping beam. Dan ini ada tertulis 70, itu berarti sudah terpasang 70 seatbelt yang dimulai dari arah sana. Ini coran aspal, jalanan aspal. Kelihatannya seperti lebih rendah ininya, turapnya ini. Nanti kan ada capping beam. Masih kopong, belum diisi. Nanti selesai baru diuruk. Dan ini saya sudah bergerak ke depan. Tampak pekerja sedang membobok seatbelt sesuai marking yang bergaris merah. Dan ini adalah besi slope, guys, ukuran besi 19. Tadi kata abangnya, saya sudah nanya untuk pemasangan slope buat capping beam. Terlihat sangat beresiko sekali membobok, soalnya depan belakangnya lo langsung jurang. Dalam arti kali, cuma kan posisinya kalau misalkan meleset dikit udah parah jatuh. Tapi untungnya disangga kayu itu buat jalan. Hantaman martil untuk membobok. Beginilah proses pekerja-pekerja tangguh. Yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proyek, terutama proyek infrastruktur. Hantaman bodem, gear. Kita lihat lebih dekat lagi. Langsung rontok.
Hantaman demi hantaman. Ini tanpa menggunakan safety belt, guys. Lihatlah. Hanya disanggah dengan balok 2 batang. Hantaman demi hantaman terus dilakukan. Dan ini adalah proses pemotongan yang akan segera dilakukan untuk memotong uliran-uliran dalam seat belt. Nanti akan disisain atasnya untuk kekuatan slope buat capping beam. Ini cuma kayu doang, Bang. Kayu satu doang. Berjalan. Kita lihat caranya. Idih. Latihan untuk jembatan Shirathol Mustaqim. Kita lihat caranya untuk memotong. Itu oleh belakangnya sudah kali itu, guys. Jarak tinggi kali bisa 2 meter lebih. Satu berhasil. Dua. Cukup singkat karena dilakukan oleh orang-orang profesional. Hebatnya pekerja lapangan tuh begitu, guys. Mantap. Kita akan bergerak ke sana. Mobilitasnya tinggi. Opel ini, guys. Bergerak terus, bergerak dan bergerak. Proses pengecoran. Dan ini adalah hasil yang sudah dicor. Sudah cantik, dan di sampingnya adalah proses pengecoran. Terdapat mesin mobil molen, dalamnya terdapat rangkaian besi ulir baja ukuran 19 mili. Setelah saya dapatkan info tadi dari pekerja,
Dan ini proses pengeluaran semen dari molen. Pemindahan dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan pacul Jawa. Dan ini proses semen yang keluar melalui molen bergerak turun dan akan diterima oleh para pekerja untuk meratakan adukan semen. Lihat capping beam udah jauh di atas sana, di depan sana itu gerbang Villa Gading Harapan 5. Dan kiri kanannya ini masih kopong karena belum diuruk. Nanti kemungkinan sebelah sini juga akan dikeruk menggunakan eskavator, guys. Batu-batuan ini untuk diuruk ke sebelahnya sini. Dan saya berdiri di atas capping beam yang sudah kering. Di depan itu proses pengecoran dan dilakukan finishing dengan cara penghalusan. Dan pemindahan papan untuk memindahkan ke balok selanjutnya, guys, yang sebelum dicor. Jadi dilakukan manual dengan memindahkan menggunakan tangan. Masing-masing bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Yang sebelah sana itu memasang kolom-kolom wadah buat penempatan coran, dan yang sebelah sini adalah mengeluarkan coran agar memasuki kolom-kolom. Dilakukan oleh 3 orang menggunakan pacul, dan ini menggunakan alat untuk memadatkan. 1 orang meratakan, dan yang ini adalah finishing. 2 orang ini finishing, penghalusan. Dari lokasi pengecoran ini nanti saya akan mengajak Anda untuk menyusuri turap yang sudah terpasang rapi ini, yang sudah rapi, yang sudah dipasangi capping beam, sampai menuju ke titik awal, yakni di pintu air dekat perumahan Suropati Residen. Terlihat sampai sini sudah hitungan 120, 130, 140, dan kemungkinan sampai ujung sini 150. Cuma terhalang oleh jembatan akses ke Villa Gading Harapan 5. Dimulai lagi 10 dari sini. Sudah rapi. Dan di depan terlihat pengerukan, apakah pengerukan lahan yang kopong atau untuk menutup batas capping beam yang saat ini terpotong karena ada ruas menuju pintu air. Nah, ini kemungkinan ini untuk menutup. Nah, ia dicor bawahnya, jadi nanti akan langsung tersambung, di sini. Nah, ini jaringan apa ini? Kabel apa ini? Suropati Residen. Tanah sudah dipersiapkan untuk mengurup, meratakan pinggiran yang sudah diturap rapi ini.
Dan inilah titik awal proyek normalisasi di Gabus. Begitu besarnya pohon, apakah nanti akan dicacah untuk pemerataan di sini atau akan dibuang? Nah, ini adalah pipa punya PJT mungkin. Perusahaan Jasa Tirta. Penampakan sore hari. Turap yang sudah terpasang rapi sampai batas pintu air yang kedua. Dan untuk kesananya baru dalam tahap proses pengecoran. Oke guys, kita akhiri dulu konten sore hari ini. Dan terdapat di belakang saya adalah mbaknya dari harian mana mbak? Pos Kota. Pos Kota untuk meliput proyek normalisasi sungai yang berada di Kali Gabus. Dan ini proses pengecoran sedang berlangsung. Oke, tetap tonton terus YouTube Kian Kelana. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dukung terus agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.